Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ini aku sampai di daerah Bekasi dan aku dapat informasi mengenai ada kasus adik kakak yang oleh kerabat dari abangnya, guys. Jadi anak umur 4 tahun sama 2 tahun dan pelaku saat ini melarikan diri. Jadi dia nih homeless, tidak memiliki rumah juga, makanya dibantu oleh keluarga korban, tapi ternyata malah dilakukan hal-hal yang tidak diinginkan gitu, atau tidak sepatutnya dilakukan. Ya, ini kita mau langsung ketemu sama korban, jadi semoga nanti setelah tayangan ini naik, pelaku sudah ditangkap karena proses sedang berjalan dan visum sudah dilakukan positif ada. Jadi untuk kalian penasaran guys, ikutin terus. Yuk guys, jadi kita langsung aja mau ke tempatnya korban. Sudah menuju ke tempat korban, berdoa ya, semoga kita dimudahkan dalam menegakkan keadilan. Amin. Pak, di sini? Iya, di sini. Oh, maaf Pak, pamit Novi. Ya, pamit. Bukan, saya anaknya yang dari korban ini satunya kali 2 dan beberapa orang lain. Ada di sini dulu korban itu sebetulnya ada 8 kalau pengakuan. Ada 8. Iya, itu belum di tempat yang lain. Saya juga nggak tahu, katanya terakhir dengar masih banyak lagi gitu kalau nggak diselesaikan. Lapor. Lapor saya ini dua anak ini, yang lainnya harusnya ikut laporan tapi jadi masih jadi saksi. Oh, oke. Ya, ada di dalam itu. Saya nggak lihat, maaf. Jadi untuk chatting ataupun kemarin nggak bisa. Oh, baik. Istri saya nggak lihat. Oh iya, lagi koma. Saya melapor juga. Iya. Yuk. Assalamualaikum. Ibu maaf ganggu ya Bu. Novi. Iya. Nah, oke. Boleh diceritain Pak kronologisnya gimana sih Pak si pelaku ini? Oh, dari awal ya? Jadi tanggal 20 Desember itu suami diajak kerja sama dia karena emang dia kerjaannya cuci AC, pasang AC. Jadi suami pada waktu itu pelaku tinggal di mana Bu? Pada waktu masih tinggal di rumah abangnya. Iya, berarti orang Bekasi juga? Iya, dekat sini. Orang dekat sini, cuman dia aslinya orang Bogor. Orang Bogor. Dia asli tinggal di dekat sini. Dekat sini, oke. Jadi pada waktu itu suami tahu ternyata dia tinggalnya di depan karena suami kasihan. Ikutlah di kontrakan kita walaupun sempit 2-3 hari sampai dia di kontrakan gitu. Nah itu sampai 1 minggu sampai 2 minggu kok nggak ada kabar mau pindah gitu. Jadi pas mau ditegur, belum ditegur orangnya udah pergi pas 2 minggu itu. Ternyata anak saya yang gede 4 tahun itu dapat kabar dari tetangga sebelah, katanya bilangin ya papinya kalau misalnya masih ada di sini main sama kakak gitu. Soalnya ini dipegang-pegang, digendong-gendong, dipegang-pegang katanya gitu. Makanya saya mau coba samperin enggak kebenarannya gitu Kak. Oh ternyata benar. Wah detik itu juga, itu kejadiannya 5 Januari. Detik itu juga langsung diusir. Si sama pelaku bapak ini sama suami langsung diusir. Enggak kita tindak lanjuti karena pikir orangnya bilang saya cuma bercanda kok, demi Allah dia bilang gitu ya. Demi Allah saya cuma bercanda. Ya udah akhirnya kita nggak tindak lanjuti karena udah selesai karena kan dia cuma minta diusir kan sama tetangga.
Nah ternyata 7 Januari ada laporan lagi dari ibu yang lain, sampai sambil ngamuk-ngamuk sambil teriak-teriak, ternyata anak pun dia pun kena. Ya maaf ya, cuma paling ya cuma digendong-gendong doang sih sama. Tapi dia sampai marah. Nah, 40 tanggal 7 itu dia bilang korbannya ada 6. Nah, suami detik itu juga langsung ke rumah abangnya. Pada waktu suami pergi, saya iseng nanya anak saya nih yang 2 ini, yang 4 tahun setengah sama 2 tahun 8 bulan ini. Kamu kakak-kakak itu digendong-gendong juga enggak? Iya juga iyalah, kata dia gitu. Saya kayak beneran lain. Dia bilang sampai jalan sakit, dia bilang gitu. Memang pada waktu berapa hari yang lalu itu kita emang kagak sadar sih, emang dia teriak waktu sakit. Saya pikir cuma anyang-anyangan apa panas dalam gitu kan. Dia emang teriak sakit, dia bilang gitu. Sampai jalannya sakit, dia bilang gitu. Sampai dia bilang karena saya nggak bisa lihat kan, saya bilang di mana, di kaki. Dia bilang di kaki, dia bilang. Nah, kan kemarin waktu tanggal 8 mau lapor Polres, saya tanya di sini apa di sini? Di sini, di ujung bocor ke celana, dia bilang. Astagfirullahaladzim. Makanya ya Allah. Nah, anak saya yang kecil pun sama, ribut sakit. Makanya Ini anak ibu dua-duanya perempuan? iya, perempuan dua-duanya. Makanya dua-duanya ya Allah, kita niat nolong malah yang ditolong anak kita. Sekarang di mana? Korban yang lain. Yang lain. Ibu apa? Saya sini lah. Ya Allah, makanya ya ampun, kita niat nolong malah. Udah salim belum sama Kanopi sama Om ini loh? Salim dulu, udah salim dulu. Ini 4 tahun 6 bulan, ini 2 tahun 8 bulan. Oke Bu, izin maaf, Ibu tidak bisa melihatnya dari 2011. Oh, dari 2011. Karena apa Bu? Glaukoma. Iya kan. Jadi Pak, makanya pada saat kejadian Ibu nggak tahu ya? Iya, makanya saat kejadian saya nggak tahu. Dia memanfaatkan kekurangan saya. Oh ya Allah. Makanya ini kejadiannya pun di depan sini, Pak. Waktu hujan malam-malam. Anak kita Forensik yang ngecek visum. Nggak apa-apa Pak. anaknya aktif soalnya. Nah, Iya, makanya kita juga nggak nyangka. jadi katanya apa Pak? Kata anaknya? Kata anak, dia jelas banget kok memberitahukannya, sampai saya kaget juga sebagai orang tuanya ya. Kemarin tuh masih belum sejelas waktu di sana. Udah bilang maaf ya. Jadi dia sebagai gerak apa ya, menunjukkan gerakannya. Udah gitu kejadiannya kapan? Nah, katanya malam, hujan gitu. Sampai seperti ini kita sendiri waktu itu kan masih belum paham waktu kejadiannya, karena kita saking panik ya. Kita langsung terlapor polsek dulu, polsek karena di situ juga ada PPA-nya, jadi kita langsung ke Polres. Sampai pelaku pun diituin ke anak saya, dia bilang. Aku bukan anak saya, anak Iya. seperti itu. Oh, dikemukain? Iya, dikemukain. Makanya saya bingung, dikemukain itu ke muka gitu. Oh iya. Oh, separah itu Kak. Pak, boleh lihat LP-nya berjalan berapa lama? Bentar maaf. Ini Di tas itu. oh di tas saya, maaf ya. Di tas. Bentar. Nggak apa-apa, anaknya main aja, nggak apa. Itu surat. Ternyata si pelaku itu bukan hanya di sini Kak, ternyata di tempat lain pun dia udah pernah melakukan hal yang sama, cuma di tempat lain tuh nggak pada lapor. Cuma dibilang, oh iya ini yang dicari-cari warga gitu.
pas ada salah satu yang bilang begitu di grup. Oh gitu Bu. Iya, ternyata dia nggak sopan yang sana. LP-nya. Yang lain nggak ada yang LP Pak? Yang lain itu karena ketidaktahuan kita, harusnya kan katanya dibedakan ya. Itu malah jadi satu. Itu jadi satu, jadi apa cuma hanya satu. Udah berapa lama Pak jalan Pak? Selama seminggu lebih ini belum ada kabar sama sekali. Oh seminggu ya? Baru. Visumnya udah ini kan? Langsung tanggal 8 Mei itu. Langsung. Tapi hasilnya belum ada kabar ya? Katanya Belum ada kabar polisi. sama sekali. Iya emang langsung sama polisi Bu. Emang nggak boleh dipegang itu. Iya. Jadi dokter forensiknya sih cuma ngomong udah visum sendiri. Anak bapak ini katanya sih masalah, cuma ada yang memaksa masuk gitu aja. Tapi visum hasilnya belum keluar. Tapi visum hasilnya belum keluar, itu cuma nanya dari dokternya saja. Perkiraan dokter. Nah, Tapi yang saya bilang kan ada, saya juga nggak tahu ya. Oh, oke. Karena setahu saya itu kan tipis gitu. Waktu tanggal 6 tuh masih dicek di rumah abangnya masih ada si pelaku. Nah, pas tanggal 7 udah nggak ada. Kata kakaknya yang satu katanya pulang kampung ya. Iya, dia pulang ke kampung ke Bogor, tapi ternyata Nggak tahu ada nggak tahu di kemana. Memang mungkin dari keluarga Melindungi secara itu kayaknya. masih melindungi. Ada nomor teleponnya? Telepon pelaku udah nggak aktif ya? Ada nggak? Pin nomor teleponnya. Nomornya ada, kemarin kan bisa kiri apa ada, cuman udah nggak aktif sejak hari Senin. Jadi seperti Udah seminggu. Jadi ya kan? seperti tahu gitu loh. Dari terakhir dia masih dari keluarga korban Fotonya juga sini, ada kok. juga masih chattingan, masih bisa chattingan, masih bisa dia juga ngebales, cuma pas lagi hari Senin terakhir sama kemarin saya lihat itu udah nggak aktif lagi. Nggak apa-apa nanti kirim aja ya Pak. Ya, Oh, fotonya juga ada sih. fotonya udah ada. Nah jadi korban kurang lebih total ada 8 Yang kita tahu yang di sini 8 orang. Iya, Sebenarnya 9, cuma yang satu nggak mau diekspos. nggak mau dia. Oh sebenarnya 9 tapi Iya, satu istilahnya cuma tamu main kesini tapi dia juga Pas lagi kena juga kan digendong kan. digendong sih. oh gitu. Iya. Jadi pas Bapak tahu kejadian itu Bapak sempat ketemu sama pelaku nggak nanya? Sebelum saya tahu anak saya juga jadi korban, saya masih ketemu. Tapi setelah tahu anak saya jadi korban, dia langsung udah tahu, dia kayak langsung pergi gitu, kabur. Jadi udah nggak tahu kemana sekarang ya. Gitu. Udah nggak ketemu. Dia nggak ketemu lagi. Udah nggak ketemu lagi? Iya. Oke. Makanya ke Polres pun kita katanya kan harus sering-sering datang, nanya nomor Nanya. penyidik lah, apalah. Udah ada nomor penyidiknya? Ya kita belum ke sana karena Bukan nggak ada, biasanya di database polisi juga pasti biasanya. Sekali lagi kita buat Nggak ada. kesana kesininya aksesnya itu Kak, motor kita mati total. Udah nggak bisa dipakai, jadi bingung juga sih kendaraannya. Saya ke sana ke Cikarang untuk memastikan ke kantor Polres. Malah total. Iya, semenjak tanggal 5 itu kan suami ya jadinya ya nggak kerja, emang Kerjanya apa? ngikut sama dia kan kerjanya Jas. cuci AC. Ya semenjak tanggal 5 itu sekarang ya belum kerja apa-apa. Malah dia jadi stres, jadi dikit-dikit nangis, dikit-dikit gitu. Makanya saya bilang ya Allah. Malah Sebagai jadi- orang tua wajar lah ya, di depan muka saya sih saya nggak tahu sampai bisa kecolongan hal seperti itu gitu loh. Di depan sini dan saya pun masih di sini. Ceritanya waktu itu malam hujan, kita dari sini kena hujan kan air masuk kadang-kadang. Dia masih tetap di situ, saya sama anak-anak di depan di dalam. Terus tiba-tiba anak saya itu cuma pengen mau main ke depan gitu. Hujan. Saya juga nggak nyangka di saat seperti itu pun dia masih bisa gitu melakukan hal yang itu, karena Seperti- anak saya itu bukan sekali, ternyata dia apa ya, untuk pengakuan ke forensiknya 2 kali, tapi bukan ke Saya istri bilang 4 4 kali. kali. Namanya anak ya masih belum berapa kalinya, sebenarnya dia belum tahu 1, 2, 3 pun masih belum tahu berapa kalinya gitu. Cuma lebih daripada sekali, karena pas lagi di visum itu masih ada kelihatan ya sedikit ada. Tapi udah dikasih obat semuanya ya? Makanya saya lucunya di situ dari dokter kan nanti nggak dikasih obat ya, sampai saya pulang pun nggak ada obat sama sekali. Oh nggak ada obat untuk itu? Nggak ada. Makanya saya nanya. Semua. Akhirnya kita malah dapat
obat itu dari puskesmas kayak seperti itu. Kepala puskesmas karena tahu kejadian ini dia malah membeli obat. Silakan batang sini aja kalau khusus Pak Slamet gitu. Puskesmas. Oke. Makanya kita nggak ada kabar. Ya emang sih katanya kalau polisi kan harus nyogok sini nyogok situ gitu ya Kak. Jadi ya jujurnya Nggak kalau juga untuk sih, Bu. itu ya kita nggak sanggup. Makanya tante yang bilangin coba aja minta bantuan sama Kanopi. Dia bilang saya followernya nih, dia bilang gitu. Tante ya sama adik ipar Adik ipar saya, yang adik tahu saya. tentang Kanopi kata gitu. Kata saya ntar gimana, ntar coba dulu kalau misalnya itu ya udah gitu. Makanya saya coba, makanya waktu kemarin itu. Oke, nanti habis ini coba kita bantu ya Bu, kita follow up ya. Jadi kan prosesnya juga masih seminggu. Biasanya seminggu itu akan dipanggil lagi saksinya. Terus ini ada dede satu lagi ya? Iya. Oh, nggak apa-apa. Oh, anaknya 3 ya Bu? Iya. Iya, 3 Kak. Yang satu umur? Yang nomor kecil 3? 5 bulan. Oh, 5 bulan. Oke. Jadi yang selama ini kerja hanya Bapak aja ya? Iya, makanya suami kerja emang nggak tentu sih. Makanya kemarin pas dia datang sih, makanya alhamdulillah gitu ada kerjaan setiap harinya. Tapi ya ternyata ya malah begini ujung-ujungnya. Malah nggak benar orangnya gitu Kak. Makanya ya Allah, ada aja. Jadi harapan Ibu sama Bapak apa ke depannya? Ya harapan sih pelakunya ketangkap ya. Iya. Tangkap kita juga Jangan jadi sampai normal ada lagi, anak-anak kerjaan. seperti anak kami aja gitu aja sih. Pengennya simpel aja, nggak terlalu bagaimana. Jangan sampai ada korban lagi gitu. Karena ya sebelum ini kita juga tanya-tanya dari orang-orang AC, ternyata dia juga pernah kasus seperti itu tapi lolos gitu aja. Oh, pernah lolos? Iya. jadi Pernah dalam masuk artian- juga? Bukan masuk. Nggak ada yang lapor. Nggak ada yang gitu kan. laporan, nggak ada yang Nggak apa, ada yang gitu. lapor. Ibu-ibu kan banyak sekali sih. aja. Gitu. Jadi bukan hanya di sini saja ternyata waktu kita tanya. Jadi yang ada dari orang tua korban itu ada yang punya langganan saya cuci AC gitu. Dia nanya fotonya ini anak ini saya kenal ini orang AC juga. Dan ternyata setelah cerita telepon ternyata dia juga pernah kena kasus kayak gini. Cuman nggak ada sampai sekarang tuh nggak ada penjelasannya gitu. Dia pernah punya kasus seperti ini juga dari orang-orang AC itu kan. Nah, maksudnya kalau misalnya tinggal di sini nih Pak, suka dimintain KTP nggak sih sama yang punya kontrakan gitu Pak? Kalau saya pribadi di sini ditinggalin Pak. Oh, cuma itu karena pelakunya nggak tinggal di sini, jadi dia nggak. Iya, kan. Diminta. Kalau Kan sebelumnya cuma- tinggal di mana? Pelakunya. Pelakunya itu sebelumnya belum Pindah-pindahan kontrakan. pindah kontrakan karena dia sering pindah-pindah kontrakan, barang-barang nggak pernah dibawa. Saya juga nggak tahu kenapa. Tapi nggak tahu tinggal di mana. Awalnya Nggak tahu. tinggal di rumah kakaknya Kan di baru. daerah seperti ini. Saya cuma kasihan gitu aja. Niat nolong sebenarnya. Nggak tolong malah kayak gitu ya? Iya. Iya makanya. Nolong. Niat nolong malah dia tega sama anak-anak. Nggak disangka banget. Oke. Ya udah Pak Bu, gitu aja. Ini nanti kita bantu follow up ya, Iya. Bapak Ibu, untuk kasusnya seperti apa. Nanti kita juga mau info sama Bu Lia Latifah selaku dari Ketua Komnas Perlindungan Anak. Iya. Karena kan ini korbannya banyak ya, berarti udah harus ada edukasi di daerah sini gitu. Mungkin untuk orang tuanya lebih berhati-hati terhadap orang baru. Terus anaknya juga benar-benar harus dijaga banget, lebih perhatian. Seperti itu yang saya terima. Iya, betul. Ya, nanti selanjutnya tunggu info dari kita ya Bu, follow up-nya. Iya masih. Terima kasih. Oke. Sebelumnya saya wakil keluarga ini saya minta tolong dibantu untuk mengerti juga semuanya. Dan terima kasih sudah mau datang ke sini Sama-sama. mendengarkan keluh kesah kita yang benar-benar sampai sekarang nggak ada kabar sama sekali dari Iya. pihak kepolisian juga pun. Jadi terima kasih gitu aja sih. Iya, sama-sama.
Nah jadi untuk saat ini kan juga Bapak berarti motornya rusak, Bapak nggak Nggak bisa kemana-mana. nggak bisa Biasanya kemana-mana. suami saya tuh setiap malam pasti nyari itu orang sampai pagi. Ya, berusaha lah ya. Berusaha nyari pelaku. Iya, berusaha. makanya ya. Sekarang udah Kita mati. Tapi ada info nggak Pak? untuk ada infonya saya sih belum tahu. Saya udah ngecek di rumah saudara-saudaranya sampai yang di Cikarang pun saya cek juga. Cuman saya belum dapet. Emang anak orang ini ya mungkin kalau ya karena mungkin sudah terbiasa hal seperti itu, mungkin ya dia tahu lah. Karena udah berkali-kali hal kalau saya dengar dari yang lain itu memang udah pernah tapi nggak pernah kena kan, ya aneh, agak ada aneh gitu. Jadi kayak Tapi Bogornya pun nggak tahu ya Pak ya? Bogor itu nggak sampai kita sama ke keluarganya, saya minta alamat di Bogornya pun nggak dikasih tahu. Jadi maaf ya, bukannya saya negatif ya. Jadi sepertinya kayak dari keluarga pun Nutupi. gitu. Iya. Oke, paham. Nggak apa-apa, nanti coba kita cari habis ini, kita koordinasi dulu sama semua pihak ya. Iya. Kan ini ada beberapa pihak yang harus kita koordinasi gitu. Jadi nanti setelah ini kita info kembali. Itu aja ya, doain aja Bu, Pak. Ya, makasih. Semoga kasus ini bisa cepat selesai dan pelakunya juga bisa segera diadili sesuai dengan tindakan yang dia lakukan gitu. Tapi kalau untuk berapa lamanya jujur kita pun nggak tahu. Ada yang cepet ya Bi ya. Kemarin kayak 2 minggu, ada yang 1 minggu gitu, ada yang 1 bulan. Jadi kita pun di sini kan namanya relawan ya Bu ya. Cuman bisa berusaha sama ikhtiar aja. Intinya itu. Nanti kita info kembali pokoknya proses-prosesnya ya. Satu-satu step by step kita selesaikan. Insya Allah. Oke, guys, itu aja. Jadi ini kita sudah melihat laporan polisinya. Nanti saya mau ada koordinasi juga sama Komnas Perlindungan Anak ya. Terus sama pihak yang berwajib juga, karena ini kan prosesnya sampai mana dan lain-lainnya. Biasanya sih pemanggilan saksi dulu, jadi masih ada proses-proses yang harus dilengkapi ya. Iya betul. Gitu. Jadi kita pun ya harus menghargai proses itu, emang agak lama gitu. Kalau pelaku ditangkap, kalau pelaku kabur, ya insya Allah polisi bisa menemukan. Nah, mereka punya prosedurnya, bisa menemukan si pelaku mau kemanapun biasanya ketangkep kok. Polisi Indonesia insya Allah melakukan yang terbaik untuk kerjanya. Amin. Oke, itu aja ya. Bismillah sekali lagi. Aku minta doanya. Semoga ini menjadi pembelajaran kita semua, edukasi untuk kita semua untuk lebih berhati-hati dan menjaga anaknya. Karena ya bahaya ada di mana-mana, kita nggak pernah tahu akan menimpa siapa ya, keponakan, bisa anak, bisa adik, tetangga gitu. Tetap berhati-hati sama orang baru. Kadang niat baik itu belum tentu disambut baik juga gitu. Jadi ya harus tetap waspada. Oke, sekali lagi terima kasih banyak untuk kalian semua. Nanti kita lihat progresnya ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.